Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Masruro. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk mata kuliah konseling keluarga yang diampu oleh dosen Aminullah MPD. Pertama, prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah atau rujuk. Satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Dengan demikian, pernikahan seseorang akan sah menurut syariat dan diakui secara resmi oleh negara. Yang kedua, tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan. Yang pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA, lalu mengisi beberapa formulir yang berkaitan dengan data diri, data orang tua, dan data pasangan Anda. Yang kedua, mendatangi kantor kepala desa atau kelurahan dan menyerahkan formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa atau lurah setempat. Yang ketiga, menemui penghulu di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah itu, menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan. Lalu, kalian bisa memilih hari dan tanggal pelaksanaan khusus calon pengantin atau surcatin yang disiapkan oleh KUA. Dan yang keempat, menyetorkan biaya pelaksanaan akad nikah sebesar 600.000 jika kalian itu akadnya di luar balai nikah. Kalau di balai nikah, kalian bisa tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya yaitu memastikan akurasi data dan keaslian dokumen. Yang pertama, pastikan bahwa kalian nama dan tanggal lahir kalian itu sama antara di KTP, kartu keluarga, akte lahir, atau ijazah. Lalu jika ada perbedaan baik nama maupun tempat dan tanggal lahir, pilih salah satu dokumen kependudukan yang akan dijadikan patokan oleh penghulu untuk menuliskan data diri Anda. Yang kedua, pastikan juga kesamaan data diri kalian yang dituliskan pada form pernikahan N1 sampai dengan N7 itu tidak membingungkan dan menyulitkan petugas di KUA dalam proses pencatatan. Dan yang ketiga, langkah penting berikutnya adalah memastikan keaslian dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran. Selanjutnya, prosedur pendaftaran nikah pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama. Yang pertama, masing-masing calon pengantin pria dan perempuan mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan. Kemudian mendatangi kantor urusan agama untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Dan yang kedua, calon pengantin perempuan dan wali atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah kepada penghulu di KUA kecamatan setempat dengan membawa berkas persyaratan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dan yang ketiga, setelah semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh penghulu, calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak melalui bank persepsi, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Selanjutnya yaitu perkawinan pasangan dari wilayah KUA yang berbeda. Yang pertama, calon pengantin pria mendatangi kantor kepala desa atau kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan, kemudian menyerahkannya kepada calon pengantin perempuan untuk didaftarkan di KUA setempat. Yang kedua, calon pengantin perempuan melengkapi syarat-syarat untuk mendaftarkan pernikahannya. Yang ketiga, calon pengantin perempuan atau wali atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah dengan membawa berkas persyaratan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dan yang keempat, setelah semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh penghulu, lalu calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Yang kelima, calon pengantin dan penghulu menyepakati tempat dan waktu atau hari, tanggal, dan jam pelaksanaan akad nikah. Yang keenam, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan yang disediakan oleh kantor urusan agama. Selanjutnya
selanjutnya yaitu perkawinan pasangan WNI di luar negeri. Jika kalian menetap di luar negeri untuk jangka waktu yang tertentu, kemudian tidak menikah dengan sesama warga negara Indonesia di negara tersebut, maka pencatatan pernikahannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian dalam waktu setahun setelah kalian dan pasangan kalian kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan kalian harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal kalian berdua. Selanjutnya yaitu perkawinan dengan warga negara asing. Jika salah satu pasangan dari kalian itu warga negara asing, baik laki-laki atau perempuan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bagi calon pengantin WNI, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu sama dengan syarat-syarat WNI yang menikah di luar negeri. Dan bagi WNA yang menikah dengan WNI di wilayah hukum Indonesia, maka dia harus membawa surat izin untuk menikah dari kedutaan besar atau dari kantor perwakilan negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Persyaratan lainnya yaitu tanda lapor diri yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia atau Polri resort setempat. Selanjutnya yaitu perkawinan yang belum dicatatkan di kantor urusan agama. Jika kalian menikah dengan pasangan kalian, tetapi pernikahan kalian itu belum dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan, maka kalian harus mendaftarkan pernikahan kalian tersebut ke pengadilan agama untuk dikukuhkan atau isbat nikah. Kemudian hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan kalian. Jika telah ditetapkan keabsahannya, maka hakim akan memerintahkan kepala KUA di tempat tinggal istri kalian untuk mencatatkan pernikahan kalian sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan yang telah kalian lakukan. Dalam kasus ini persyaratan yang Anda harus penuhi yaitu pencatatan pernikahan hanyalah ketetapan hakim pengadilan agama mengenai keabsahan pernikahan kalian serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah. Kalian juga tidak dipungut biaya apa-apa untuk pencatatan pernikahan jenis ini. Selanjutnya yaitu prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari pengadilan agama. Ketentuan ini berkaitan dengan calon pengantin di bawah umur, calon pengantin yang hendak berpoligami, dan calon pengantin yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali atau dikenal dengan istilah wali abdol. Jika kalian termasuk dalam salah satu kategori tersebut, maka yang harus kalian lakukan adalah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana yang dijelaskan di atas penjelasan saya tadi. Kemudian mendaftarkan pernikahan Anda ke KUA tempat tinggal calon istri kalian. Karena ada kekurangan persyaratan yaitu rekomendasi atau dispensasi dari pengadilan agama, penghulu menerbitkan surat persyaratan atau yang dikenal dengan N8 dan kemudian surat penolakan pendaftaran nikah atau yang bisa dikenal dengan sebutan N9, dan kemudian kalian membawa semua berkas tersebut ke pengadilan agama dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi atau dispensasi dari pengadilan agama. Barulah kemudian kalian mendaftarkan kembali pernikahan kalian ke kantor urusan agama lengkap dengan surat salinan keputusan hakim pengadilan agama. Dalam hal ini ketentuan untuk dispensasi nikah di bawah umur, izin poligami, atau rekomendasi wali abdol. Yang terakhir yaitu ketentuan khusus mengenai biaya nikah. Yang pertama, nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan 0 rupiah. Yang kedua, nikah di luar kantor KUA dikenakan tarif sebesar Rp600.000. Yang ketiga, nikah di kantor KUA pada hari libur dan di luar jam kerja dikenakan tarif nikah luar kantor KUA yaitu sebesar Rp600.000.
Yang keempat, pasangan nikah yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp0 dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat. Yang kelima, pengenaan tarif Rp0 bagi warga yang tidak mampu dan warga yang terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana. Yang keenam, pencatatan nikah yang dilakukan berdasar keputusan pengadilan agama melalui isbat nikah dikenakan tarif Rp0. Itulah sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.